Halo para pecinta RC Adventure, salam satu hobi, selamat datang kembali di RC Gazem. Di video kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah lama banget bikin kita penasaran. Ini dia FMS FG40 Land Cruiser dengan skala 1:10. Mobil legendaris nih cuy, mobil penculik. Why are you running? Why are you running? RC ini detailnya bikin geleng-geleng kepala. Di depan kita sudah ada kotaksnya yang of course terlihat premium dan tanpa penyok-penyok. Penasaran isinya apa aja? Worth it nggak RC ini untuk dibeli? Langsung aja kita unboxing dan obrak-abrik kotaknya. Kotaknya dari foam keras, kayak kotak ikan. Premium banget teman-teman. Membukanya cukup tekan 3 pin ini, berasa buka koper. Gokil, gede banget. Remote-nya ada di bawah unit RC, sekilas terlihat ergonomis dan nyaman digenggam. Kita akan bahas fiturnya nanti. Nah, ini manual booknya. Penting banget buat dibaca sebelum main ya. Terus ada beberapa aksesoris seperti spion, footstep, dan stiker plat waterproof. Mantep. Kesan scale-nya membara. By the way, ini RC official license ya bro, dan hard body. Mari kita ulas eksteriornya. Kita mulai dari grill depan. Dengan font khas Toyota dan di framing dengan lampu klasik khas FG, bagian grill ini memang memberikan nuansa nostalgia yang kuat. Background dari grill juga berwarna hitam dengan pola garis-garis diagonal, menambah kesan eksklusif dari RC ini. Dan ya, lampu dari RC ini juga menyala. Tapi jangan seneng dulu, kita nggak dapet lampu sein yang menyala. But it's okay, lampu sein dari RC ini sangat realistis dan vintage. Dan di dekat lampu sein, ada font dari Toyota Land Cruiser FG40. Berbahan seperti kaleng dan bukan stiker. Gokil. Bumper berbentuk seperti ini, persis aslinya, tapi ini bukan metal, ini plastik. Jangan khawatir, plastik ini keras dan bisa dibawa off-road, bukan balap ya, apalagi freestyle. No, God, please, no, no! Pada bagian kap, kita mendapatkan banyak detail kecil yang geli-geli sedap. Kap dengan detail pengunci kap, ada ornamen ventilator di bagian kiri, kanan, dan tengah kap. Dan ya, kap ini bisa dibuka. Untuk membukanya, kalian cuma perlu mengangkat bagian tengah dari kap mobil ini. Lanjut, kita mendapatkan 2 wiper dan kaca depan ini bisa dibuka. Nanti kita coba. Roof rack. Roof rack dari RC ini besar banget dan ini bisa dipakai minggat. Bahannya tebal, keras, dan tidak terkesan ringkih. Sayangnya, karena dicat hitam seperti ini, masih terlihat kesan plastiknya. Itu aja kurangnya, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen. Kita lanjut ke bagian samping. Kaca jendela samping terbagi menjadi 2. Dan ini scale teman-teman. Ada ornamen engsel pintu dan kita dapet kaca spion. Kaca beneran dong. Tapi kalian harus hati-hati ketika bermain. Gak lucu. FG Super Scale ini kehilangan spion. Next kita dapat door handle. Ini mah variasi doang. Tunggu dulu. Cukup putar ke kiri door handle ini dan pintunya akan terbuka. Nice. Jendela pada bagian belakang itu panjang banget dan mengekspos interior di dalam RC ini. Ada variasi tutup tangki bensin dengan warna silver dan ornamen lampu sein di bagian samping belakang. Kita lanjut ke bagian belakang, terdapat 3 kaca di bagian belakang. Ampun dah, ini salah satu bagian favorit saya. Ada 3 pintu yang bisa dibuka. Cukup angkat bagian atas dan tarik 2 bagian kecil di bawah. Plus ditambah ornamen plat, engsel pintu yang detail, dan gagang pintu. Cantik banget. Dan pada bagian bumper belakang, ada 2 lampu besar dan 2 lampu kecil yang berbentuk bulat dan berwarna merah. Ornamen off-road seperti ini menambah aura off-road dari RC ini makin sadis. Plastiknya keras dan tentu build quality dari bumper ini persis dengan kualitas bumper depan.
Overall, kualitas dari bodi RC ini good banget. Finishing catnya rapi, bahan bodinya yang tebal, dan sebelum kita bahas interior, bukan berarti RC ini nggak ada kekurangan. Skala 1:10 yang diklaim dari RC ini sangat diragukan. Wheelbase-nya panjang, dan jika kita bandingkan dengan 1/10 lainnya, emang jauh lebih gede. Apakah masalah skala ini cukup bikin kamu nggak suka RC ini? Tunggu dulu, mari kita bahas gong dari RC ini, interior dan spesifikasinya. Kalian akan langsung terpukau melihat detail dari RC ini. Jok RC ini terbuat dari bahan rubber sintesis dengan pola garis vertikal klasik. Kabin dari RC ini luas banget dan figur berukuran gede akan kelihatan kecil. Pada kabin pengemudi ada ornamen setir dan dashboard yang bener-bener detail. Alah, setir doang. Wait. Setir ini gerak bro, mengikuti steering dari RC ini. Gokil parah. Gak cukup sampai di situ, ada pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling. Dan ini bisa ditekan-tekan. Masih belum puas juga. Dan di kabin penumpang depan ada ornamen ini, semacam pegangan tangan buat penumpang. Kalau supirnya barbar, bisa zikir sambil pegang ini. Pada bagian belakang, lantai interior dengan pola garis-garis persis angkot bikin detail RC ini makin mantep. Nah, kursi panjang di belakang ini cakep banget guys. Bahannya seperti setengah kain dan rubber, empuk pula. Dan jika kalian bener-bener pengen minggat, kalian bisa lipat kursi ini dan masukin barang-barang berharga kalian, jika ada. Ban dan suspensi. RC ini menggunakan ban cloning dari Proline Hyrex berukuran 120 mm dengan velg plastik 1,9 inch dan bed lock. Jadi ban ini nggak dilem. Setidaknya velg ini bakal berguna dan bisa dipakai. Untuk grip ban ini tidak bisa terlalu perform. Malah lebih bagus ban MN999 yang juga menggunakan cloning Hyrex. Pada bagian suspensi, kita mendapatkan suspensi yang lumayan unik. Dengan panjang dari ball to ball ialah 60 mm. Suspensi ini oil shock dan bisa disetting tingkat reboundnya. Tinggal cari preferensinya saja. Untuk artikulasi, suspensi ini tergolong bagus untuk FG. Dengan travel ban mengangkat ke atas mencapai 6 cm. Tentu, ini juga dibantu dengan ground clearance dari RC ini, yaitu 82 mm. Wheelbase dari RC ini ialah 339 mm, ukuran yang tidak lazim untuk RC 1:10. Dengan WB dan bodi seperti ini, RC ini tidak cocok untuk kaum ekstrim ataupun hardcore player. Mengingat WB-nya, RC ini enak untuk diajak main scale dan fun trailing saja. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen. Sasis menggunakan steel C-channel dan tentu sudah berbahan metal. Skid plate berbahan plastik yang kompeten. Nah, pada link rod, RC ini memiliki 8 link rod metal. Mengingat berat bodi RC ini dan servo terletak di sasis, pada bagian depan juga dilengkapi panhard. Untuk bagian kopel, RC ini menggunakan mekanisme dog bone. Asnya berbahan metal yang sudah dilengkapi dengan bearing, ya RC ini full bearing. Dan untuk hub kopel itu masih berbahan plastik. Apakah ini aman? Ya, aman banget bro. Pada bagian gardan, RC ini menggunakan strike axle dengan mekanisme XVD. Jadi belok bisa lebih fleksibel. Dengan wheel hex 12 mm dan juga dilengkapi full bearing. Bevel gear dari RC ini juga sudah berbahan metal, jadi tentunya ini kabar baik buat kita. Dan jangan lupa untuk memberikan grease atau pelumas, karena kondisi gardan belum terlumasi jika kalian baru membeli RC ini. Pada bagian gearbox, RC ini menggunakan mekanisme 4-wheel drive dengan sistem gearbox depan single speed yang menggunakan transfer case. Dilengkapi dengan clutch, full bearing, dan tentunya metal gear, kecuali spur gear yang masih menggunakan plastik. RC segede gaban ini hanya dilengkapi dengan ESC 1040. Tentu, jika kalian ingin bermain dengan smooth, komponen yang satu ini harus kita upgrade. ESC ini sudah waterproof dan masih menggunakan jumper untuk pengaturan tipe baterai dan drag brake. Satu lagi, ESC ini suaranya berisik banget.
Untuk remote, RC ini menggunakan FlySky 4 channel, cukup enak digenggam dan bisa dimainkan dengan satu tangan. Memiliki fitur reverse, pengaturan steering trim dan throttle trim, dan pengaturan radius belok. Remote ini juga dilengkapi dengan fitur indikator baterai dari RC dan remote. Jika indikator berwarna merah, segera charge baterai kalian. Pada bagian motor, RC ini menggunakan 550 brush dengan spesifikasi 35T. Jadi RC ini cukup bisa diandalkan di medan off-road. Cukup bisa ya, bukan spek terabas. Jika pengen lebih gacor, kalian bisa upgrade ke brushless. Boleh coba Fusion Pro atau Fusion SE. Sedangkan servo memiliki spesifikasi 15 kg. Ini agak disayangkan mengingat besarnya skala dari RC ini. Jadi kemungkinan ini akan menjadi PR utama kita jika membeli RC ini. RC ini juga dilengkapi dengan micro servo. Servo inilah yang menggerakkan setir dari RC kalian. Sekarang kita ke pertanyaan, apakah RC ini layak dibeli atau tidak? Alasan RC ini worth it menurut saya ialah bodi yang sangat detail dan scale. Cocok banget untuk kaum pecinta realistic looks. Kedua, build quality. RC ini cukup layak kamu beli mengingat material-material dari RC ini terasa solid dan compact. Selanjutnya ialah alasan yang kamu bisa pertimbangkan sebelum membeli RC ini. Skala. Mengingat RC ini memiliki wheelbase 339 mm yang mana ini ialah wheelbase yang kurang lazim untuk RC 1/10, poin ini bisa dijadikan pertimbangan jika teman-teman ingin membeli RC ini. Kedua, RC ini tidak cocok untuk kalian pecinta RC Adventure Extreme atau hardcore crawler. RC ini hanya cocok untuk di medan-medan medium dan tidak terlalu negatif. Alasan ketiga, main RC ini cukup lumayan susah karena bodinya yang super scale. Agak sayang jika kita siksa dia di medan yang ekstrim. Keempat, harga. Jika budget kita pas-pasan dan ingin mencari RC yang cocok untuk dipakai sehari-hari, RC ini tidak cocok untuk kamu. Kecuali kamu sudah memiliki RC lain yang speknya ekstrim. Jadi, gimana menurutmu? Apakah kamu bakal beli RC ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika menurut teman-teman video ini membantu. Dan tuliskan unek-unekmu jika kamu sudah memiliki RC ini. Dan yang terakhir, dan paling penting, subscribe RC Gazem supaya kalian tidak ketinggalan video-video RC lainnya. See you on the next one. Goodbye.